Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam belajar bersama. Kita lanjutkan untuk belajar tentang pemrograman Python. Bagaimana cara kerjanya nanti di Python. Ini untuk belajar pengujian nanti ketika kalian sudah punya data ya. Nah, di sini nanti itu ada beberapa dimensi ya. Ada satu dimensi, ada dua dimensi ya, dan seterusnya. Terus di sini pembahasannya satu dimensi untuk NumPy. Di sini adalah dasar satu dimensi satu dan pembuatan array satu dimensi dan satu dimensi. Yang kedua nanti kita akan bahas pengindexing atau dengan slicing gitu ya, pemotongan. Ada yang namanya operator dasar, ada juga namanya operator umum. Nah, pertama adalah satu dimensi dan pembuatan array satu dimensi adalah seperti ini. Ini adalah contohnya ya, bisa Anda lihat ya. Jadi di sini contohnya kita mempunyai data ya, satu dimensi A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ini bisa kita urutkan karena satu dimensi ya. Berarti ini sebentuk baris ya, karena satu dimensi. Berarti di sini adalah A0-nya, indeks adalah 0, ya, 1, 2, 3, 4. Data kita ada 5, tapi diurutkan dengan dimensinya itu hanya 4 gitu ya. 0 karena ada nolnya gitu ya. Seperti itu. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Seperti itu konsep dasarnya. Nah, terus lanjut ya. Ini dasar satu dimensi adalah perintah NumPy pada Python sebagai berikut. Kalau ada seperti ini, dia membaca apa gitu ya. A sama dengan NP array. Berarti A ini akan kita buat nanti yang namanya perintahnya NP array 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 gitu ya, 5 data ya untuk diarahkan. Nah, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang ke 0, ini 1, ini 2, ini ketiga, ini keempat. Ini uh, untuk kalau kita import nanti ya NP kan, NP itu kan untuk yang array ya. Ya. Nanti NP array-nya itu kita buat namanya nanti A nanti ya. Nah, terus bagaimana penggunaan tipe pada NumPy seperti ini? Eh, A sama dengan titik 2 array 0, 1, 2 sampai 4. Tipe A yang ini gitu ya, NumPy dot nd array. Nah, baru A dot dtype and dtype integer 64. Ini kategori integer gitu ya. Ya, ini lanjut karena slide-nya banyak, bisa sampai sekilas saya jelaskan aja ya. Nah, dasar satu dimensi itu adalah misalnya adalah A NP array ya, ada 5 nilainya, 1, 2, 3, 4, 5, tapi di arraynya dari 0, 1 sampai 4 gitu ya. Ada berapa? Berarti size-nya ada 5, ending-nya adalah 1, end shape-nya adalah 5, paham kan? Yang ilmu itu ada 5 di sini, size-nya gitu ya. Ending-nya itu dari ini ke sini satu-satu gitu ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi kalau kita contohnya B sama dengan NP array, kalau seperti ini bagaimana gitu ya. Bisa kita lihat ya, tipe B itulah NumPy ND array. B dt type titik 2 dt type float 64. Apa yang bedain? Float ini kan adalah bilangan koma ya, berkoma gitu ya. Kalau tadi integer, yang tadi yang sebelumnya tadi kan menggunakan integer. Nah, di sini ada namanya berkoma gitu ya. Koma, berkoma gitu ya. Berkoma, berkoma. Kita menggunakan seperti ini perintahnya gitu ya.
Terus bagian kedua, bagaimana cara mengindexingnya gitu ya, untuk di slicingnya gitu ya. Nah, di sini bisa lihat contohnya adalah C, NP, array 20,1, 2, 3, sampai 4 gitu ya. Kita coba C array 20 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini anggota elemen pada array dapat diganti dengan menggunakan indeks yang ke-1 gitu ya. Akan kita ganti elemen ke-0 dengan angka 100. Berarti C 0 sama dengan 100. Berarti akan kita keluarkan lagi C sama dengan array 100, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ganti. Yang ini, yang 20 ini kita ganti dengan ini. Caranya ini, C0 ini gitu kan. Nah, C0 itu yang mana? Berarti kan ini kan kalau kita itu kan ini eh, C0 gitu kan. Ini yang, sorry, ini C0-nya gitu kan. Sampai sini tuh C sama dengan 4 gitu kan. Seperti itu kan. Padahal tidak ada 5 kan. Ini yang ke 0. Berarti C yang ada di 0 itu kita ganti 100 gitu ya. Dia akan otomatis nanti berubah menjadi 100. Nah, ada lagi elemen array dapat diganti dengan menggunakan indeks. Nah, C array 100, 1, 2, 3, 4. Ini lanjutan dari yang tadi ya, yang slide sebelumnya. Contohkan adalah yang ke C4 itu, yang keempat, berarti 0, 1, 2, 3, 4 ini kita ganti dengan angka 0. Mendapatkan adalah ini hasilnya gitu ya. Seperti itu. Terus lanjut pemotongan slicing ya. Ini ada istilah pemotongan. Contohnya adalah C sama titik 2 array sama dengan 100 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ini lanjutan juga. Berarti ini yang tadi kita ganti ya, yang C0-nya sama C4-nya tadi ya. Terus ini 2, 3, 4-nya, 2, 1, 2, 3-nya kita mau potong. Bagaimana caranya? Lihat sini. Bagaimana kita akan memotong array mulai dari 1 sampai dengan 3. Berarti ini 1 ini nih, sampai dengan 3. Tapi indeksnya dari 1 sampai 4 gitu ya. Nah, bagaimana batas ditentukannya? Makanya D gitu ya, dengan C1.4. Nah, D sama dengan array 1, 2, 3. Ini yang muncul jadinya gitu ya. Paham nggak ya? Nah, ini yang keempat tadi kan. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Makanya sini 4. Tapi karena yang kita ambilkan yang ini, berarti kan dia dari 1 gitu loh. Ya, dari 1, tapi ini yang ke-4 gitu loh. Ya, bisa dipahami situ. Lanjut. Nah, seperti lagi bagaimana contoh slicing lagi. C array sama dengan 100. Ini juga kita coba, kita potong menggunakan ini. Ini mau kita ambil gitu ya. Terus di sini kita coba 1, 4. Ini akan hasil ini. Ya, sama ya, seperti itu. Batasnya adalah mulai dari sini dia ke 4, tapi karena yang kita nongol, yang mau kita slicing dari 1 nilai sampai 3, berarti dia kan dari indeks 1 gitu ya. Makanya ini. Gitu ya. Yang ini ke sini gitu ya. Mungkin itu ya. Ya. Oke, lanjut pemotongan lagi, kita lihat lagi. Bagaimana cara pemotongan lagi? Akan diganti nilai dalam array, yaitu angka 3 dan 0 menjadi 300 dan 400. Kita coba ganti nilainya, 3 menjadi 300, 0 ini menjadi 400 gitu ya. Berarti C titik 3.2, berarti yang ini, yang ketiga ini, tapi dia ada 5. Kan ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti kita dari C itu dari 3 ini ya, 3 ini ya, dan 5 ini gitu ya. Nah, begitu. Ya kan seperti ini. Ini kalau kita ganti nilainya, otomatis nanti keluar hasilnya adalah ini. Seperti itu. Terus lanjut lagi, slicing lagi. Nah, ini biar lebih cepat pahamnya ya. Juga sama kayak tadi, kita ganti caranya. Ini dua caranya sama. Nah, bagaimana operator dasarnya? Masih dasar satu dimensi seperti ini. Untuk pengurangan vektor untuk dinampi
adalah faktor U sama Pi. 1, 0, 0, 1 gitu ya. Anggap aja ini adalah vektornya gitu ya, seperti itu. Kalau bagaimana penjumlahan vektornya? Z sama dengan U plus P. Berarti 1, 0 gitu ya. 1, 0 ini. Yang ini dari sini kan. 1, 0, ya. 0, 1 gitu ya. Berarti 1, 0 mana 1. 0 tambah 1 adalah 1. Ini adalah hasilnya. Ini penjumlahan yang sederhana ya. Untuk belajar di matrik ya. Nah, seperti ini kalau mau kita lihat di grafiknya seperti ini. Kalau berarti di sini 1, ke sini 0 gitu ya. Sini 1 gitu ya. Di sini adalah 0, 1, di sini adalah 1, 0. 1, 0, 0 ke 1 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ilustrasinya nanti kalau kita bentuk dalam bentuk eh, apa grafik apa. Nah, nah seperti ini bisa lihat. Ya, 1, 0 tadi, 0, 1 ke sini. Berarti nilai 1, 1 itu di sini. Berarti kalau kita tarik vektornya, berarti vektor itu kan yang punya arah ya. Nilai yang punya arah seperti ini berarti. Ini. Ini penjumlahannya tadi. Ya lanjut, karena banyak nih slide-nya, tapi yang simpel-simpel biar kalian bisa memahami ya. Nah, bagaimana penjumlahan vektor pada Python? Nah, contohnya kita mempunyai vektor U sama Pi. 1, 0 sama 0, 1. Makanya ini Z, 0 gitu ya. For n m injip U, Pi. Z append at plus n plus m gitu ya. Nah, bisa lihat di sini contohnya. Ini sama kayak tadi, yang di tadi berarti 1, 0 U-nya, 0, 1-nya adalah Pi-nya. Kalau kita tambahkan berarti dapat 1, 1, 1 gitu ya. Ini tambah ini, ya, ini tambah ini dapat adalah ini kan. Ini. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk code-nya ya di Python-nya. Seperti ini. Lanjut adalah ini juga sama ya. Ini untuk pengurangan. Ini adalah untuk subtract ya, pengurangan. Kalau ini kurang ini kan berarti ini 1 kurang 0 kan berarti 1 ya. Kalau 0 kurang 1 adalah min 1. Nah, itu penjumlahan pengurangan yang biasa. Terus perkaliannya bagaimana? Perkalian skalar menggunakan nampi y sama dengan 1 dan 2. Z sama dengan 2y sama dengan 2 2 1 2 2 gitu ya. Nilai yang ini kita kalikan ini. Ini yang ini tetap yang ini ya. Yang ini bisa lihat yang ini. Nah, yang 2 ini adalah skalarnya. Mana skalarnya adalah ambil dari sini. Makanya ada hasilnya adalah ini. Seperti itu. Terus kalau lihat dari arah dari grafiknya seperti ini. Kalau Y itu 1 2 berarti 1 ke menuju ke 2. 1 dulu kanan baru ke atas gitu ya. Sini. Ini arahnya. Nah, perkaliannya bagaimana? Nah, kalau perkalian tadi hasilnya adalah 2 dikalikan 2 maksudnya. Ini kan 1 kali gitu ya. Ini adalah dari sini ke sini kan berarti kan 2 kali kan? Berarti 2 kali yang ini, 2 kali ini gitu ya. Terus 2 kali yang ini adalah sama dengan hasilnya adalah ini hasilnya gitu ya. 2 dan 4. Ini arahnya gitu ya. Seperti itu ilustrasinya. Nah, bagaimana perintah perkalian skalarnya? Bisa lihat sini, Y sama dengan NP array 1,2. Z sama dengan 2 kali Y. Berarti ini langsung ke Python-nya ya, sintaknya ya. Array sama dengan 24. Berarti ini adalah skalarnya ya. Nah, ini untuk codingannya, ini pakai Z append 2 kali N gitu ya. Terus lanjut perkalian bagaimana menggunakan produk ya dengan produk vektor. U-nya misalnya 1, 2, P-nya adalah 3, 2. Bagaimana kalau kita perkalian produk? Z-nya sama dengan U kali P. 1 kali 3 ini, 2 dikali 2 itulah ini. Hasilnya adalah 3 dan 4.
Itu yang perkalian produk. Ini sangat sederhana juga. Lanjut juga bagaimana perintah perkalian produk vektor. Nah, ini menggunakan perintah di Python. Itu U-nya contohnya 12, Pi-nya adalah 3,2. Kalau kita kalikan adalah ini. 1 kali 3 ya sama dengan ini. 2 kali 2 ya sama dengan ini gitu ya. Nah, ini adalah untuk codingannya gitu ya. Nanti coba-coba menggunakan Python nanti. Nah, perkalian dot produk vektor U 12 dengan ini Pi-nya 31. Nah, U kayak ini transpos ya. 1, 3. Nah, ini dikali ini sama ini ditambah 2, 1 menjadi 5 gitu ya. Ini namanya ada T-nya gitu ya. Transpos kita rubah gitu ya. Nah, bagaimana perintah perkalian dot produk vektor dan Python gitu ya. U-nya contohnya vektor U sama dengan 12, vektor V adalah 132. Hasilnya adalah np dot U, Pi, hasilnya adalah 5. Nah, ini codingannya ya, contohnya. Nah, menjumlahkan dengan suatu bilangan tertentu dengan 6pi. Nah, kita mempunyai nilai U-nya itu arraynya 1, 2, 3, minus 1. Tapi Z-nya itu berarti U yang ini ditambah 1. Berarti ini hasilnya adalah ini, berarti ini tambah 1 gitu ya, ini tambah 1 gitu ya. Hasilnya adalah ini. Ini ditambah ini, hasilnya adalah ini. Ini ditambah ini, hasilnya adalah ini. Ini tambah ini adalah hasilnya ini gitu kan. Sangat mudah ya, seperti itu. Nah, fungsi umumnya gimana? Ya, kita bisa lihat ya. Ini bagaimana kita mencari nilai rata-ratanya. Misalnya kita punya nilai arraynya NP ya. 1 minus 1, 1 minus 1. Meannya kita mencari rata-rata. Mean A sama dengan A mean. Mean itu adalah mean A sama dengan 0,0 gitu ya. Berarti sini adalah ada berapa? Ada 4. 1, ini sampai 4. Nah, 4 ini adalah ini. Ya, 4 ini. Mana seperempatnya dari 1 kurangin 1 plus 1 kurangin 1 sama dengan 0. Silakan dihitung sendiri ya. Nah, untuk mencari nilai tertinggi. Nah, ini bagaimana kita mencari nilai tertinggi dari bilangan area kita ya, yang ini. Nah, berarti ini codingannya max b dot max sama dengan mendapatkan nilai 5. Karena ini adalah tertinggi gitu ya. Terus kita mencari pi. NP sama dengan pi kan 0, NP, pi per 2. NP, pi. Ini karena menghubungkan dengan pi itu ada sin ya, berarti seperti ini. Yang didapatkan adalah hasilnya seperti ini. Bisa Anda lihat. Nah, diurutkan saja. Ya, pi per 2 gitu ya, sin. Koma, sin pi gitu ya. Nah, terus mana lin space ini adalah ada lagi non NP lin space ya. Dari min 2 ke 2 gitu. Ini 2-nya, ini adalah minnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini ada 5 ini, hasilnya 5. Gitu ya. Yang ini 5-nya gitu ya. Terus contoh keduanya adalah lihat lagi. Dari min 2 sampai 2 dia ada 9. Nah, seperti itu. Ini yang namanya lean space gitu ya. Jaraknya adalah 0,5 antara nilai yang indeks 1 sama selanjutnya indeks 1 2 gitu ya. Nah, grafiknya gimana? Nah, X-nya yang ini sama dengan NP lean space 0,2 NP pi, 100 sama Y sama dengan NP sin X. Kita import matplotlib-nya yang ada di library sebagai untuk grafik, baru kita buka ini. Ini nanti hasilnya seperti ini. Di mana kita ilustrasikan gitu ya. Nah, bisa juga kita gambar dan speed formula matematika sumber X ya. Ini juga codingannya menggunakan X, berarti ini ada
6 ya. Ini bisa lihat. Ini yang untuk Y-nya gitu ya. Ini sama nggak kamu lihat ininya apa grafiknya? Sama aja kan, cuma kan ini konsentrasinya yang ini gitu ya. Terus bagaimana dengan dua dimensi gitu ya? Itu ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk satu dimensi. Nanti kita lanjutkan untuk yang dua dimensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.